kasih. Terima kasih buat kehadiranmu, terima kasih buat hadiratmu, terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat berkatmu, terima kasih buat kelimpahanmu, terima kasih buat damai sejahteramu, terima kasih buat sukacitamu, terima kasih buat jalan-jalanmu, terima kasih buat terangmu, terima kasih buat penggembalaanmu, terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Sebentar kami akan diberkati Tuhan oleh firman kebenaran-Mu. Semua kami tidak ada yang terlewatkan, termasuk yang menyampaikan. Kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi firman kehidupan dari hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam pengurapan yang baru, yaitu pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu yang turun atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat Pastor Rudi, buat Pastor Gary, sama Pastor Pastor muda kita. Ya, diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini saya mau tanya dulu nih sebelum lanjut. Saudara bersedia dilayani oleh hamba Tuhan lokal? Nah. Karena gini, kalau hamba Tuhan interlokal itu beritanya sampai kemana-mana, ya. Tetapi sebenarnya mau hamba Tuhan lokal ya Jo, mau hamba Tuhan interlokal, tetap sumbernya sama. Amin. Sumber sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang membedakan. Nah, tadi saya cemburu juga gitu ya. Padahal saya ini hamba Tuhan interlokal. Soalnya saya di luar Kerawang. Saya dari Cikarang, Bekasi. Ya, tapi Lina tadi nggak nyambut saya. Lina kemana tadi? Oh, bercanda ya, Lin, bercanda. Ya, tapi kita memang udah kayak keluarga. Ya, artinya ya kalau keluarga ngapain sih harus disambut-sambut gitu ya, harus selesai makan, selesai ibadah harus diajak makan, nggak perlu gitu ya. Kita mau memberkati dan diberkati sama-sama, karena berkat datangnya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berkat saudara bukan dari saya, katakan amin. Berkat saudara dan saya datang dari Tuhan. Nah, kalau saya pada kesempatan sore hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan itu suatu kehormatan, ya. Kalau saudara bisa melayani Tuhan, itu adalah suatu kehormatan, ya. Kalau saudara mau mendapat kehormatan dari Tuhan, saudara harus melayani. Apapun yang menjadi bagian saudara, Tuhan tahu, ya. Artinya, saudara mari kita bersama-sama melayani Tuhan yang sama. Tuhan yang memberkati saudara adalah Tuhan yang memberkati saya juga. Nah, saudara, firman Tuhan di dalam kitab di dalam perjanjian lama itu ada yang namanya kitab Ulangan, ya. Terus kemudian di dalam perjanjian baru, artinya kitab yang diulang gitu ya, kitab yang disampaikan kembali. Nah, kemudian juga ada di dalam perjanjian baru, ketika itu sesuatu yang penting yang Tuhan Yesus mau sampaikan, itu Tuhan Yesus sampai menyampaikannya beberapa kali atau menanyakannya beberapa kali. Contoh kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Terus Petrus padahal udah ngejawab, iya Tuhan. Maknanya lagi yang kedua, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, ya Tuhan. Sampai yang ketiga, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus bercucuran air mata pastinya. Dia mau memastikan bahwa apa yang Tuhan Yesus harapkan dari dirinya itu dapat terlaksana, ya. Nah, firman Tuhan ketika mengkonfirmasi kehidupan kita sekali, 2 kali, 3 kali bahkan, nah itu artinya penting, ya, untuk kita terima dan untuk kita hidupi dalam kehidupan setiap kita. Karena firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan,
memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada seluruh kebenaran. Ya, kok bisa kita dituntun kepada seluruh kebenaran? Karena roh kebenaran itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Artinya saudara dan saya bisa untuk dituntun kepada seluruh kebenaran. Nah saudara, di perjanjian lama, sebelum kita di dalam Kristus, kita hidup di bawah hukum Taurat. Ya, hidup berdasarkan peraturan. Tetapi di bawah kasih karunia, saudara dan saya hidup, orang-orang di luar sana hidup berdasarkan hati nuraninya. Ya, dia tahu tanpa surat tertulis, tanpa pernyataan tertulis, dia tahu bahwa mencuri itu salah dan hati nuraninya menegur dia. Ya, karena Tuhan di akhir zaman berfirman di dalam hati manusia, di dalam hati kita. Ya, nah kemudian bagi kita anak-anaknya spesial, dapat sesuatu yang khusus. Tuhan berkata-kata, Tuhan menegur, Tuhan menuntun lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Jadi ada perbedaan. Jangan saudara pikir orang di luar sana tidak dituntun oleh Tuhan. Dituntun tetapi oleh hati nuraninya. Dan hati nuraninya itu ada yang keras, ada yang lembut. Ya, tetapi kita dipastikan ketika Roh Kudus menuntun kehidupan kita, hati yang keras dijadikan lembut. Yang mengerti katakan amin. Hati yang keras sebagaimanapun kerasnya, Roh Kudus sanggup menjadikannya lembut. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus, menginsafkan manusia akan dosa, ya, akan penghukuman, menginsafkan dari dalam diri kita. Sebab itu ketika kita melakukan transaksional dengan Tuhan, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Maka konsekuensi yang harus kita terima adalah suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara akan dididik, akan diajar oleh Tuhan. Ya, melalui kehidupan, melalui keberadaan pribadi saudara, melalui pikiran perasaan yang sepertinya tidak sesuai dengan saudara yang kehendaki. Kok begini ya? Kok bisa terjadi begini? Itu Tuhan sedang berkata-kata dalam kehidupan saudara melalui karya kerja, yaitu Roh Kudus dalam hidup saudara. Nah sebab itu, berhati-hatilah di dalam menjalani kehidupan ini. Mari, ada penuntun kita yang sejati, yaitu Roh Kudus. Sebab itu, teruslah berhubungan dengan Roh Kudus. Karena kita tinggal di bawah kasih karunia Tuhan. Kalau Roh Kudus menegur kita, itu salah, jangan dilakukan. Jawabannya adalah bertobat. Kalau Roh Kudus menyatakan sesuatu, atau lewat hati nurani kita menyatakan sesuatu, kita langgar terus, maka jangan salahkan Tuhan. Kalau saudara harus menuai apa yang saudara tabur. Ya, jangan salahkan Tuhan. Kalau sudah babak belur baru datang sama Tuhan, Tuhan ampun. Apakah terlambat? Tidak ada yang terlambat. Tuhan selalu siap untuk menolong saudara. Apapun keadaan saudara, di posisi manapun keberadaan saudara, Tuhan siap menolong kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi nggak ada istilah putus asa, putus pengharapan, tidak ada masa depan, nggak ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak mengecualikan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkata Tuhan akan memberkati, Dia pasti akan memberkati. Tidak ada kata kecuali, ya nggak ada. Ya, nggak ada. Sampai di mana Tuhan akan menuntun kehidupan kita, sampai destiny kita untuk diberkati, Tuhan nyatakan, Tuhan jadikan. Itulah tugas Roh Kudus yang akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, tetapi kita harus mempunyai prinsip seperti orang Jawa. Mbak Heni, Mas, ya, bahasanya nerimo, gitu. Legowo, apa yang Tuhan mau buat, apa yang Tuhan, silakan Tuhan, silakan. Tetapi jangan silakan keras kepala, saudara. Silakan, tapi terus kita berubah, ya. Karena tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, semasa kita masih ada hidup di dalam dunia ini, Dia mau kita semua diberkati dan menjadi berkat. Amin. Ya, yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, untuk kita memperoleh harta kekayaan, untuk kita memperoleh segala sesuatu yang baik dari Tuhan, kita perlu diberkati oleh Tuhan.
Berkat itu bukan berbicara tentang Tuhan langsung memberikan kita sesuatu bernilai materi, tidak. Tetapi berkat itu seperti perkataan Abraham kepada anaknya Ishak. Kemudian perkataan Ishak kepada anaknya Yakub. Berkat Tuhan diberikan, berkat Tuhan dicurahkan. Tuhan sudah berfirman, berkat-berkat Abraham, Ishak, Yakub diberikan kepada saudara dan saya. Dan berkat itu harus jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, inilah yang menjadi kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, bahwa segala sesuatu yang baik sudah Tuhan sediakan. Ya, saudara. Nah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang kerinduan hati Tuhan, ya. Ini sudah saya sampaikan di ibadah pertama, dan saya seperti katakan tadi, ini mengkonfirmasi kembali buat kita di ibadah Raya 2, saudara, yaitu tentang kerinduan hati Tuhan. Hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Ya, hendaklah kamu sempurna, karena Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kerinduan Tuhan buat saudara dan saya menjadikan kehidupan kita hidup dalam kesempurnaan. Ya. Inilah destiny ilahi, tujuan ilahi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau kita sempurna seperti Bapa kita yang di sorga adalah sempurna. Berapa banyak dari kita orang tua menginginkan anak kita lebih baik daripada kita? Saya orang tua, saya mengharapkan anak saya lebih baik daripada saya dalam segala sesuatu. Sampai apa yang ada pada orang tua diberikan, dikorbankan untuk anak, supaya anak itu jadi sesuatu lebih daripada orang tua. Adakah orang tua, papa kan dulu kuliah ya, kamu jangan kurang aja sama papa. Ada nggak kira-kira gitu Astri? Astri gitu nggak? Gimana kalau orang tuanya SD, ya, papa SD, udah kamu jangan sekolah. Nggak ada seperti itu. Orang tua maunya anak lebih daripada orang tuanya, ya. Nah, saudara, mari kita responi sore hari ini. Tuhan mau saudara dan saya sempurna di dalam Tuhan. Katakan kanan kiri, Tuhan mau saudara kita sempurna di hadapan Tuhan. Ya, nah saudara, kalau kita berpikiran belum sampai ke arah situ, saudara jangan berpandangan negatif dulu dengan firman Tuhan. Tetapi mari kita belajar apa sih hidup dalam kesempurnaan di dalam Tuhan. Saudara, saya akan memberikan gambaran atau memberikan kepastian buat kita tentang 3 hal, ya, kehidupan rohani sebagai orang percaya. Di dalam Matius 5 ayat 5, pasal 5 ayat 48, sorry. Tolong Timmy bacakan, atau Lina? Oke. Iya, Lin, silakan Lin. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Amin. Ya, kita baca yuk sama-sama 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, tadi saya salah ngomong tuh di awal pembukaannya, gitu. Hendaklah kamu sempurna. Tetapi di sini katanya apa? Harus. Kalau harus kira-kira bisa ditawar-tawar enggak? Enggak. Harus, ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, 3 kehidupan rohani orang percaya, ya. Nah, yang pertama saudara, bicara tentang kesempurnaan kita dalam Kristus. Yang pertama adalah bicara tentang kelahiran baru, ya. Kelahiran baru yang sudah saudara terima dan sudah saya terima, ya. Nah, saya bertanya sama saudara dan sama saudara, kelahiran baru itu terjadi berapa kali? Yang bilang 1 kali angkat tangan. Oke. Berarti gini, kalau yang bilang 1 kali cuman segini angkat tangannya, berarti yang lain bilang 2 kali dong. Atau bisa berulang-ulang. Karena ada saudara, ada, ya. Pindah gereja itu dibaptis lagi. Terus pergi ke Israel, dibaptis lagi. Terus kemana lagi tuh? Terus berlaku berdosa sama Tuhan. Berdosa, mau dilahirkan kembali, ya. Nah, kelahiran baru
seharusnya terjadi satu kali. Apakah pernah ada cerita di dunia ini saudara dan saya dilahirkan 2 kali? Nggak ada, ya. Kecuali Nikodemus bertemu dengan Yesus, dia bertanya, kamu harus dilahirkan kembali. Karena ini berbicara tentang hal rohani, artinya Nikodemus harus dilahirkan kembali, ya. Harus dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan kita sudah dilahirkan kembali di dalam roh dan kebenaran di dalam Yesus Kristus, artinya kita sudah hidup di dalam kelahiran baru. Itu jati diri saudara dan saya yang pertama, ya. Nah, saudara, kita yang hidup dalam kelahiran baru, artinya kita sadar dong, ya. Kita telah dilahirkan baru. Kita telah ditebus dari segala dosa pelanggaran kita. Kita sudah ditebus dari segala hal kekeliruan kita. Kutuk dosa, maut, neraka, sudah ditebus segala sesuatunya dan dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Demi apa? Demi kelahiran saudara dan saya. Artinya kelahiran yang orang tua kita rasakan 9 bulan membawa penderitaan, dialami Yesus lebih daripada orang tua. Ya. Sebab itu firman Tuhan pernah katakan bahwa walaupun ibumu mungkin akan meninggalkanmu, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena dia menebusmu dengan darah yang mahal, dengan kerinduannya untuk dia melahirkan engkau kembali dan menjadi miliknya, ya. Harga yang dibayar itu begitu mahal. Nah, artinya kalau kita sadar, kita berjalan dalam kelahiran baru, kita tahu dan sadar diri bahwa jangan melukai proses kelahiran baru yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, ya. Jangan mengotori proses kelahiran baru yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara. Pada perjalanan kehidupan saudara, biarlah kelahiran baru ini terus mewarnai kehidupan saudara, ya. Karena oleh kasih karunia saudara dan saya diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah, ya. Jangan ada di antara kita yang memegahkan diri. Kalau kita diselamatkan, kita dilahirkan kembali, ya. Itu adalah oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Demikian juga kita beriman, percaya, oh saya hebat, saya punya iman, sehingga saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak. Iman pun diberikan oleh Tuhan sehingga saudara percaya dan dibaptis menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan kanan kiri, hargai kelahiran baru di dalam Kristus. Amin. Tetap hidup dalam kekudusan, tetap hidup seturut dengan keinginan hati Tuhan. Kita sudah disempurnakan di dalam Tuhan, hidup dalam kesempurnaan yang sudah Tuhan berikan. Saudara, dampak kelahiran baru begitu luar biasa, saudara. Kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan terang. Kita dimerdekakan dari perbudakan iblis. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita menerima warisan berkat rohani di dalam sorga, menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus Kristus dan seterusnya. Ya saudara, terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, kenapa gereja memberitakan hal-hal yang rohani? Ya, karena pada hakikatnya hal yang rohani itu yang termanifestasi dalam duniawi atau dalam manifestasi dalam jasmania. Ya, sejauh mana hubungan saudara dengan Tuhan, maka akan termanifestasi ke dalam kehidupan saudara pribadi, keluarga, usaha, dan lain sebagainya. Terletak pada hubungan saudara dengan Tuhan. Nah sebab itu firman Tuhan jelas katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semua hal-hal rohani akan ditambahkan. Pengertian-pengertian, rahasia Kristus akan ditambah-tambahkan dalam hidup saudara dan saya. Termasuk berkat-berkat jasmania, ya. Nah ini sesuatu yang kita harus mengerti dan kita harus hargai bahwa pengorbanan Yesus atas saudara dan saya itu begitu luar biasa. Tidak bisa dibayar dengan uang, perak, ataupun intan berlian, apapun tidak bisa dibayar dengan hal itu. Ya, pengorbanannya begitu mahal, yaitu bagi saudara dan saya. Ya, nah, saudara, ketika kita sudah menjadi
artinya ketika kita sudah dilahirkan kembali, kita diangkatnya menjadi anak, ya. Saudara jangan berbicara posisi anak ini secara harafiah, saudara ya, secara jasmania. Kita diangkat sebagai anak dalam dimensi rohani, ya. Kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi roh. Karena kalau kita terus menjadi anak, kita tidak akan bertumbuh menjadi dewasa. Kita bertumbuh dari posisi anak secara rohani. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, kita berbicara tentang anak, ya. Apa yang dituntut dari seorang anak terhadap papanya, ya? Tentunya cuma satu. Ketika anak itu baru dilahirkan, apa yang dituntut adalah dari seorang anak adalah percaya kepada bapaknya, percaya kepada papanya. Dia nggak mau tahu papanya mau punya duit, mau nggak punya duit. Pokoknya waktunya makan harus ada makanan. Itu level percaya seorang anak, ya. Dan itu pun tidak kita tinggalkan. Setelah kita dewasa pun itu tidak kita tinggalkan. Karena ini suatu posisi rohani, memperlengkapi kita. Posisi rohani sebagai anak, yaitu yang menaruh secara penuh percaya kepada bapaknya. Ya saudara, ini tetap tidak akan kita tinggalkan sampai kapanpun. Karena kita percaya Bapa kita yang baik. Ketika kita meminta kepada dia pasti akan menyatakan memberikannya buat kita. Walaupun ya saudara, walaupun tidak sesuai ekspektasi dengan apa yang kita mau, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, ya. Nah, pada dimensi anak, apa yang dituntut dari hidup saudara dan saya adalah percaya. Katakan kanan kiri, percaya. Amin. Percaya. Nah, pada level yang selanjutnya, dimensi rohani yang selanjutnya, kita bertumbuh menjadi dewasa. Kita bukan lagi menjadi peminta-minta kepada Bapa kita. Walaupun itu tetap masih kita lakukan sampai hari ini. Pada level selanjutnya, kita masuk kepada perkembangan penuh, yaitu bekerja sama dengan Dia. Ya, saudara, pengalaman Pak Andi dalam suatu perusahaan, ya, dia mendelegasikan, mempercayakan, bahkan mengangkat Ricky almarhum, ya, Billy, Sally menjadi owner di perusahaannya masing-masing, ya. Nah, ini menjadi kerinduan hati Tuhan. Setelah kita menjadi dewasa, kita bermitra dengan Dia, ya. Bukan bermitra untuk memperkaya diri, tidak, tetapi bermitra untuk menjadi satu dengan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan cuma satu, supaya semua orang diselamatkan. Artinya dari isi rumah tangga kita, keluarga kita. Saudara, saya agak menarik ya saudara tentang keluarga. Kenapa Tuhan selalu keluarga dan keluarga? Keluarnya Abraham itu keluarga. Diselamatkannya Nuh itu keluarga. Diselamatkannya Lot itu pun keluarga, ya. Nah, artinya saudara, kalau di tempat ini firman Tuhan katakan bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Mungkin ada di antara keluarga kita yang belum beribadah kepada Tuhan, ya. Biarlah melalui satu orang engkau yang hadir sore hari ini, malam hari ini, engkau menjadi berkat di rumah tanggamu, di keluargamu. Entah itu statusmu sebagai orang tua, anak, istri, atau apapun. Jadilah berkat di dalam keluargamu, karena keselamatan disediakan untuk keluargamu. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini yang menjadi kerinduan hati kita. Kita bertumbuh dalam dimensi kelahiran kepada dimensi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam Kristus Yesus. Ya, itu kesempurnaan pertama, yaitu tentang kelahiran baru. Ya, nah yang kedua, apa yang Tuhan minta dari kehidupan saudara dan saya? Hidup dalam pertobatan. Ya, hidup dalam kehidupan pertobatan. Nah, pertanyaannya muncul sekali lagi sama. Apakah pertobatan itu satu kali seharusnya atau berulang kali? Gimana, Jo? Gimana? Pertobatan harusnya berulang kali atau harusnya itu satu kali? Nah, kalau kita punya prinsip berulang kali, itu namanya Kristen tomat. Apa? Tobat kumat.
Tobat kumat. Nah, saudara, yang saya maksudkan begini. Pertobatan kita di awal adalah sama seperti kelahiran baru, ya. Sama seperti kelahiran baru, kita mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, ya, dan dimuliakan bersama Kristus. Nah, proses pertobatan ini, saudara, berjalan dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Pertobatan secara gongnya terjadi satu kali. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis sebagai tanda kematian, kemudian kita dibangkitkan bersama dengan Dia dan dimuliakan di dalam Dia. Ya. Itulah kehidupan pertobatan kita yang seharusnya. Nah, di dalam perjalanan, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, ya saudara, kita tahu, kita mengerti apa yang menjadi teguran Roh Kudus atau teguran hati nurani kita di dalam diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah dan hati nurani kita menegur kita, atau Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita menegur kehidupan kita, disitulah pertobatan harus terjadi. Satu kali. Misalkan kita menyadari, oh, mencuri itu salah, ya. Oke. Dalam bukti pertobatan, dalam bukti perjalanan kehidupan di dalam pertobatan, kita tidak mencuri lagi. Itu bukti pertobatan kita. Nah, di tengah perjalanan kita menyadari lagi, bener ya, katanya berbohong kepada manusia itu nggak apa-apa, asal jangan berdusta kepada Tuhan. Lagu siapa tuh? Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Wah, salah nih. Ini sesuatu yang salah. Saya nggak boleh bersandiwara kepada teman-teman saya, kepada saudara saya, kepada keluarga saya. Salah nih saya dalam hal bersandiwara ini di hadapan orang. Nggak boleh. Di situ mulai lagi ada pertobatan. Inilah kehidupan pertobatan. Kemudian di perjalanan selanjutnya, iya ya, saya selalu ada teguran, ngata-ngatain istri dengan sangat kasar, dengan kata-kata yang tidak wajar. Terjadi lagi pertobatan. Artinya pertobatan terjadi satu kali demi satu kali. Hal-hal yang kita sadari itu menyakiti hati Tuhan, bertobat dari hal tersebut. Yang mengerti katakan amin. Ini hidup dalam perjalanan kehidupan pertobatan, saudara. Ya. Nah, ini yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, ini saudara ada satu contoh. Nanti Lina tolong bacakan, Lin. Di dalam Efesus 4, 28 sampai 32. Efesus 4 ayat 28 sampai 32. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yes. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Amin. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin. Ya, saudara, sudah cukup clear ya, sudah cukup clear. Pertobatan itu harusnya terjadi satu kali. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah pertobatan yang luar biasa. Kita mati bersama Dia, kita bangkit bersama Dia, dan harapan Tuhan kita juga dimuliakan di dalam Dia. Nah, melalui perjalanan kehidupan kita, ada sesuatu yang mungkin kita belum sadari bahwa itu salah di hadapan Tuhan. Saudara, itu tidak diperhitungkan sebagai dosa dalam hidup saudara, atau tidak diperhitungkan sebagai suatu kesalahan. Tetapi ketika hati nuranimu menegurmu, Roh Kudus menegurmu dalam dirimu, karena kita berjalan dalam kasih karunia, kita tidak lagi pertobatan kita tidak lagi dibimbing, dipimpin oleh
tulisan-tulisan, ya, tetapi Tuhan sendiri yang menuntun kehidupan saudara dan saya. Dan dia sendiri yang dia sendiri yang mau untuk membawa kehidupan saudara dan saya dalam kesempurnaan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, hidup di dalam perjalanan pertobatan. Nah, yang terakhir saudara, yang ketiga. Nah, ini yang penting bagi diri kita, pribadi lepas pribadi, jangan kita lepas dari panggilan Tuhan. Ya. Yang ketiga saudara, genapi panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Setiap kita memiliki panggilan. Nah, panggilan ini saudara, ada dua panggilan. Panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum, semua kita dipanggil. Secara personal, kita dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dan kita sudah dipanggil dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita masuk ke dalam panggilan-panggilan Tuhan. Ya. Nah, tetapi ada lagi yang kedua, itulah panggilan khusus. Panggilan khusus yaitu kepada orang-orang yang terpilih, yang dipilih. Ya, mereka dipanggil secara khusus untuk memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau secara umum, saudara dan saya, saudara bekerja, saudara berbisnis, saudara ibu rumah tangga dan lain sebagainya, kita memiliki panggilan umum dalam kehidupan kita. Ya, tetapi ada orang-orang yang memiliki panggilan khusus. Seperti Pak Sam atau Bapak Gembala kita, hari ini dia sudah menggenapkan panggilan khusus dalam dirinya. Dia melayani Tuhan penuh waktu. Ya, penuh waktu. Lina, Timi, dia memberikan hidupnya penuh waktu buat Tuhan. Ya. Nah, ini orang-orang yang perlu kita hargai, orang-orang yang memiliki panggilan khusus. Mereka yang berani untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan dan hidup dari pelayanan dan hidup dari Tuhan. Ya, melalui pelayanan mereka. Nah, saudara, kita akan lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. Secara umum, inilah panggilan saudara dan saya, dimanapun kita berada, di marketplace, dimanapun kita ada, inilah panggilan Tuhan atas kehidupan kita secara umum. Silakan Lin, 2 Korintus 3 ayat 2-3. 2 Korintus 3 ayat 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Amen. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Saudara, kesaksian Kristus yang terbuka. Ya, di sini bukan saja yang dapat dibaca oleh semua orang. Ingat ya, semua orang, tidak kepada orang-orang tertentu. Kalau saudara menyatakan diri saudara dibaca oleh orang tertentu, itu namanya saudara munafik. Tetapi kalau saudara tidak munafik, kehidupan saudara dan saya dapat dibaca oleh semua orang. Ya, bahkan bukan hanya dapat dibaca, dan yang dikenal. Oh, saya kenal ya Lina luar biasa. Ya, kerinduan hatinya, pelayanannya dan lain sebagainya. Dikenal. Akhirnya orang yang mengenal Lina dapat membaca kehidupan Lina, dan Lina dapat menjadi berkat dimanapun Lina berada. Itu maksud panggilan umum yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam segala aktivitas kita berjumpa dengan orang, apalagi orang itu bukan orang percaya, disitulah kesempatan kita menyatakan diri kita untuk dikenal dan dapat dibaca oleh mereka. Ya, sehingga mereka dapat melihat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka bertanya dalam diri kita, kok kamu bisa sih seperti itu? Kok orang jahat sama kamu, kok kamu bisa sih baik sama orang itu? Maka orang akan mengenal kita dan membaca kehidupan kita, dan kita akan menjadi berkat buat orang tersebut. Ya, saudara, saya harap kita semua mengerti akan hal ini. Biarlah kehidupan dimanapun kita berada, bukan kita yang dinyatakan, tetapi Kristus yang dinyatakan melalui hidup saudara dan saya. Nah, saudara, yang kedua tentang panggilan khusus. Ya, dulu kami di GPDI, saudara, itu di anak muda tuh ditawarin, saudara yang mau sekolah Alkitab gratis di BJ Batu Malang, ya, gratis sekolah GPDI. Atau di sekolah Alkitab Cianjur ya, kalau dulu ada ya, di Cianjur, Pantai Costa. Ya. Nah, mereka ditawarkan ya untuk
mau nggak melayani Tuhan sepenuhnya buat penginjilan dan lain sebagainya. Ada dari antara mereka yang akhirnya melayani tidak jadi full timer atau tidak jadi penggembalaan apa dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap mengikuti panggilan secara umum di marketplace. Mereka masih tetap usaha. Tetapi ada juga mereka yang memang memberikan hidupnya untuk pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Ya, nah panggilan khusus yaitu menyerahkan diri sepenuhnya dan hidup melayani sesama bagi Tuhan. Ya, kita akan baca dalam Kolose 4 ayat 17 dan 18. Silakan Lina. Ya, mana ayatnya? Kolose 4 ayat 17 dan 18. Kolose 4 ayat 17 dan 18. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Ya, saudara, kalau Lina berdiri, Lina berhak tuh ngomong gini. Tuh ya, kalian tuh ya, jemaat Tuhan tuh harus jadi surat terbuka ya, yang harus dikenali dan harus bisa dibaca semua orang. Kalau Lina berdiri nih, bicara. Terus kalau kita bicara buat Lina, tuh Lina tuh denger tuh, nasihat tuh. Perhatikan supaya pelayanan yang kau terima dari Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Artinya kita semua memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan, ya. Baik panggilan secara umum maupun panggilan secara khusus. Kita saling menopang satu dengan yang lain supaya panggilan umum atau panggilan khusus ini terlaksana dari kehidupan saudara dan saya, ya. Sehingga kehidupan saudara dan saya bukan lagi sebagai followers, ya, tetapi kita sebagai pemain di dalam Tuhan, pemain di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saudara, luar biasanya lagi, saudara, keberadaan saudara dan saya, kalau saudara hari ini duduk di tempat ini percaya kepada Tuhan Yesus, saudara percayakah saudara bahwa saudara sudah dipilih Tuhan dari sejak kandungan ibu saudara, ya. Nah, saudara, saya mau belajar begini, mengajar kita begini, saudara. Buat kita anak-anak, hargai orang tua kita, apapun kelebihannya, apapun kekurangannya. Karena orang tua kita dipakai untuk sarana melahirkan kita ke muka bumi ini. Karena sesungguhnya, hakikatnya, lebih daripada orang tua itu sebagai orang tua kita, sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi Bapa kita, yang sesungguhnya. Ya. Tetapi kita tahu bahwa penderitaan untuk kita lahir ke dalam dunia ini, orang tua kita melahirkan kita dengan berbagai macam penderitaan yang mereka derita. Hargai hormati orang tua kita. Sebab itu firman Tuhan tidak membuang hubungan anak dengan orang tua. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu dan diberkati. Artinya saudara, apapun status orang tuamu, apapun kekurangan orang tuamu, dia adalah tetap orang tuamu yang harus mendapat penghormatan dan penghargaan dari saudara dan saya. Ya, apapun kekurangan mereka, ya, karena mereka melahirkan kita, yang sesungguhnya mereka hanya dipakai oleh Tuhan. Perhatikan saudara, sebagaimana Maria hanya dipakai oleh Tuhan. Setelah itu Maria menjadi orang biasa tuh, ya. Yesus yang dimuliakan, yang ditinggikan. Tetapi lihat kasih sayang Yesus kepada Maria sampai dia mau pergi dalam mau kematiannya, dia menitipkan ibunya. Ya, dia menitipkan ibunya. Luar biasa kasih sayang kepada ibunya. Apakah ibunya sempurna? Tidak. Apakah orang tua kita sempurna? Tidak. Tetapi perintah Tuhan, hormati mereka. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Inilah 3 hal yang membawa kita kepada hidup dalam kesempurnaan Kristus. Ya, kelahiran baru, pertobatan, dan sadari bahwa saudara dan saya memiliki panggilan. Ya, panggilan untuk diberkati dan menjadi berkat. Dimanapun saudara harus dikenal, dan mereka harus bisa membaca kehidupan saudara, dan mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan saudara. Dengan demikian engkau sedang melahirkan jiwa-jiwa. Melalui apa? Melalui kehidupan saudara.
engkau menderita tidak korupsi, engkau menderita melakukan kebenaran, tapi engkau melahirkan jiwa-jiwa. Bukankah itu luar biasa di hadapan Tuhan? Ya, ini yang kita rindukan bersama, terjadi penuaian melalui kehidupan kita, menjadi saksi dimanapun kita berada. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tim worship. So, Tuhan adalah Tuhan yang personal, ya. Berita acara dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Awal dikatakan kasihnya kepada dunia ini, artinya kepada semua orang ditawarkan kasihnya ini, ditawarkan keselamatannya ini. Tetapi barang siapa yang percaya. Nah, saudara sudah termasuk kepada siapa, barang siapa yang percaya. Artinya Tuhan menyelamatkan bangsa, betul, tetapi dia lebih kepada personal. Mana ada Tuhan menyelamatkan bangsa, semua bangsa terselamatkan, ya. Tetapi secara personal, artinya bangsa-bangsa, saudara adalah dan saya termasuk bangsa-bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapa? Saudara dan saya, untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar, ya. Melalui siapa? Melalui kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari tetap percaya sama Tuhan, ya. Tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jangan berbelok ke kanan ke kiri, jangan mencari alternatif di luar Tuhan. Tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena Dia sedang merangkai hidupmu. Dan apa yang Dia lakukan, Dia kerjakan untuk kebaikan saudara, ya. Jangan berlawanan, jangan bertentangan dengan Tuhan. Siapa yang berlawanan dengan Tuhan, siapa yang bertentangan dengan Tuhan, dia menjadi musuh Tuhan, ya. Jangan kita bertentangan dengan Tuhan, mari kita seiring sejalan dengan Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, saudara. Kita mau nyatakan bahwa Bapa, Engkaulah yang mengasihi aku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Tak ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan pastikan Tuhan sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Karena Aku kudus, hendaklah Engkau kudus. Haruslah Engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ketika Engkau menyatakan hal tersebut Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun kami untuk hidup dalam kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan setiap kami menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah jiwa-jiwa, buah-buah berkat dalam kehidupan kami.
buah-buah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami untuk termanifestasi melalui kehidupan kami. Bapa, Engkau melihat setiap panggilan pribadi lepas pribadi Tuhan. Mungkin ada hari ini Tuhan, saat ini di tempat ini, yang memiliki panggilan khusus dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam batinnya. Teguhkan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkan di dalam nama Yesus. Dan kami Tuhan semua yang dipanggil secara umum, biarlah kami dikenal oleh siapapun Tuhan. Dan bukan saja dikenal, tetapi kehidupan kami dapat dibaca oleh semua orang ya Bapa. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, mereka boleh percaya kepadamu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Engkau adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Bapa sampai hari ini masih berfirman dalam hidupmu. Mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hidup dalam kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Terus taruh rasa percayamu kepada Tuhan. Karena rasa percaya tidak dapat dibangun dalam satu hari. Rasa percaya dibangun dengan keintiman. Rasa percaya dibangun dengan kedekatan engkau dengan Tuhan. Ketika engkau tahu siapa Tuhan, maka engkau akan mengalami hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada dalam diri Tuhan akan termanifestasi melalui hidupmu. Tuhan katakan, I am that I am. Dan Tuhan katakan, akulah roti kehidupan. Dia kehidupan saudara dan saya. Akulah terang dunia. Dia terang bagi saudara dan saya. Akulah pintu. Dialah pintu di mana saudara masuk dan keluar, menemukan padang rumput, firman Tuhan katakan. Dan dia katakan, akulah gembala yang baik. Yesus juga katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Lalu dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa yang melekat kepadaku, dia pasti akan berbuah. Saudara, kerinduan hati kami, setiap hamba-hamba Tuhan, kerinduan hati kami setiap saudara menghasilkan buah. Buah-buah kehidupan yang termanifestasi dalam kehidupan saudara. Roh Kudus, Yesus Kristus, keluar dari hidup saudara, termanifestasi melalui kehidupan saudara. Dan bersatu dengan saudara, menyatakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keluar dari hidup saudara kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman kebenaran-Mu. Meteraikan Tuhan atas setiap kami, sehingga kami hidup dalam kelahiran baru yang sejati, dalam pertobatan yang sejati, dalam panggilan yang sejati. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Tuhan buat kebaikan-Mu, menyatakan Engkaulah
segalanya Tuhan dalam kehidupan Amin. kami. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Biar menjadi rema buat kami, menjadi Yes. Amin. benih Tuhan yang boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dari kami, sehingga orang-orang sekitar kami Tuhan boleh merasakan buah yang manis dari kehidupan kami. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat Pastor Teddy Tuhan untuk pakai Tuhan dimanapun ia berada, kerajaan sorga dinyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan